wabarakatuh. Sama-sama kita memuliakan segenap para hadirin, para ulama, tokoh masyarakat, para orang tua yang umurnya jauh lebih tua dari ulun, segenap kepengurusan Masjid Darul Istiqomah, ya, juga jamaah Majelis Rasulullah wilayah Tanah Laut. Mudah-mudahan dengan kita kumpul di tempat yang mulia ini, segala dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita berkah kumpul di tempat yang mulia ini, yang sakit dari kita disembuhkan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan kita kumpul di tempat yang mulia ini, yang sempit rezekinya dilapangkan rezekinya oleh Allah. Mudah-mudahan berkat kita kumpul di tempat yang mulia ini, dikuatkan iman dan Islam kita oleh Allah. Mudah-mudahan kita kumpul di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Amin ya rabbal amin ya rabbal, amin ya rabbal. Modelisnya untuk apa ini? Si awan ini. Tanda-tanda orang yang meninggal husnul khotimah itu ada tandanya, ibu-ibu. Betul? Betul Pak ya? Tanda-tanda orang-orang yang pengen meninggal husnul khotimah. Mudah-mudahan kita menjadi husnul khotimah. Amin. Makanya doanya orang-orang soleh itu gak lepas, selalu mereka mengulang-ulang dengan kalimat apa? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khotimah. Itu selalu supaya apa? Benopo? Biar kalau mati, matinya husnul. Ditakutkan jikalau ada dari kita ini meninggalnya su'ul khotimah. Na'udzubillah min. Ciri-cirinya kalau orang yang meninggal husnul khotimah bagaimana, Bib? Tanda-tandanya. Tanda-tandanya orang yang selalu pengen meninggal husnul khotimah, orangnya gak pernah meninggalkan sholat. Ya betul. Ya, orangnya tidak pernah meninggalkan sholat, bukan orangnya nggak pernah meninggalkan kondangan, bukan. Ya, kalau kondangan nomor 1, hajatan nomor 1, tapi sholatnya nomor terakhir. Orang seperti ini yang nggak menjaga sholatnya, hati-hati sudah. Orang yang nggak menjaga sholatnya itu ibaratnya dia berani dengan Allah. Dia nantang Allah. Kalau sudah nantang dengan Allah, apalagi keluarganya, apalagi istrinya, apalagi anaknya, apalagi keluarganya, tidak ada apa-apanya bagi dia. Allah saja ditantang, Allah saja dia berani. Na'udzubillah min. Maka jagalah sholat. Kalau orang yang menjaga sholat, sholat pun berkata, hafidhallah kama hafidtani, wa dhayya'akallah kama dhayya'tani. Sholat berkata kepada orang yang rajin sholat. Ini sholat, dengarkan ini, boleh ya? Mencuri mau koreok ya Pak ini. Berapa tahun dari Pak ini aja. Ini Pak. Kambing banyak nih Pak deh. Lambe aja meja kotor ya apa lah ya. Aduh, Rasulullah Muhammad.
Mungkin tangan saya yang kotor kan mejanya Ibu ya. Sholat pun berkata kepada mereka yang rajin sholat, ya, sholat berkata, yang rajin sholat, hafizallah, mudah-mudahan pian dijaga oleh Allah, kata sholat. Sholat berkata, tadi kalau sampai sholat, Allahu Akbar, langsung sholat berkata kepada Anda, pian, sampean dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan sampean dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, anak sampean dijaga oleh Allah taala, istri sampean dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga sampean dijaga oleh Allah taala. Kama hafidtani, seperti kalian engkau jaga saya. Itu balasannya, itu balas sholat. Keluarga dijaga, anak dijaga, pekerjaan dijaga. Tapi kok banyak orang lihat orang pada sholat makin sugih, itu namanya istidraj. Biarin saja, itu kadang diunggah dulu oleh Allah Ta'ala, dimanja, di alam bisik dulu. Tapi lepas dijeblos nungsok ini. Kalau orang sudah seperti ini suatu saat dijebloskan oleh Allah Ta'ala, naudzubillah min dzalik, orang ini menjadi apa? Nungsek. Orang Banjar bilang apa itu? Nungsek. Hah? Apa Pak De? Pak De itu oleh hari orang Jawa. Tapi sok-sok dari orang oleh hari. Hafizallah kama hafidtani. Mudah-mudahan engkau wahai yang menjalankan sholat dijaga oleh Allah Ta'ala seperti engkau menjaga saya, kata sholat. Sebaliknya orang yang gak sholat nandur tok kerjaan ini, kerja tok wae, udah lumbingan wae. Nggih, tak nyinggung. Nek tersinggung yo belam. Nek tersinggung yo penekno sholat. Dan kita ini kan dalam lingkup ilmu ini kan saling mengingatkan. Dia apa benar? Saya juga tidak kebenaran. Kalau ada salah saya akan perbaiki. Manusia sing benar. Sing benar itu manusia yang paling sempurna itu siapa? Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Makanya syukurlah jika ada orang yang mengingatkan Anda, apalagi masalah sholat, apalagi ada orang yang mengajak Anda sholat jamaah, ayo sholat jamaah. Bojo, jangan bojo, jangan dibiarkan, kasihan ulun lihat istri ulun begawe tadi malam. Berarti pian mau istri pian masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah min dzalik. Kalau masalah sholat tidak ada rasa kasihan, bangunin sholat. Anak pun demikian. Sebaliknya sholat pun berkata bagi orang yang gak sholat, mendengar panggilan adzan, dia tidak bersegera untuk sholat, sibuk di dalam kebunnya. Sayang duit, lagi panen sekarang, sibuk di panen ini, nganggur terus, panen terus. Lihat apa kata sholat. Maka sholat pun berkata kepada mereka yang tidak menjalankan sholat, doya'akallah kama doya'tani. Engkau yang tidak sholat, mudah-mudahan engkau ditelantarkan oleh Allah. Nungsek sampean, anaknya sampean tabrakan, bujui sampean tabrakan. Naudzubillah min dzalik, seperti engkau melantarkan saya, katanya sholat. Naudzubillah min. Kalau sudah sholat yang menyumpahi kita, ya siap-siap aja sholat mengadu tentang apa yang sudah dialami orang yang gak sholat. Ya siap-siap saja. Naudzubillah min dzalik. Orang yang rajin sholat pasti dia akan meninggal dalam keadaan husnul. Mudah-mudahan kita menuju khotimah. Amin. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Tapi orang sudah gak menjalankan sholat, gak rajin sholat,
maka dia siap-siap meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Itu yang pertama, orang yang apa? Tanda-tandanya kalau ini orang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, ciri-ciri orang yang meninggal husnul khotimah. Bagaimana orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Ciri-cirinya yang kedua adalah dia itu senang berzikir. Apapun zikirnya, Al-Quran kah, zikir sholawat kah, zikir la ilaha illallah, kemudian itu subhanallah, Al-Quran, gemar, dia senang. Nah, kita koreksi diri kita, seberapa banyak kita membaca zikir daripada membaca cap orang, membaca kejelekannya orang, sibuk dengan orang, sibuk dengan status orang. Nah, zaman sekarang orang gampang tersinggung dengan status, jujur kada? Padahal orang nggak sengaja tulis status aja. Ulo mencari sampean, ulo benci sama sampean, tersinggung. Cocok benci dengan aku dulu, tersinggung dengan statusnya orang ini. Orang mau tulis apa terserah dia, itu milik pribadinya mereka. Kenapa nanti harus sibuk dengan orang? Sibuklah dengan diri kita sendiri, kita pacu diri kita sendiri supaya diri kita apa? Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sibuk dengan statusnya orang. Orang mau tulis status apapun terserah dia. Saya benci dengan Anda kah? Saya belendak dengan Anda kah? Ya. Kudu ngantemi sampean kah? Ya. Pengukul kak sampean sing elek biar kok. Kecuali sampean tersinggung, berarti sampean yo elek. Ya betul. Nah, untuk bilangin, jangan usah sibuk dengan statusnya orang, baca saja. Ya. Kalau mau komentari yang bagus, jangan komentari yang kada bagus. Sibuk dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca sholawat, yang baca, tenangkan hati itulah. Kita ini sudah amal kita buruk, zikir kita ini enggak ada, Al-Quran enggak dibaca, sholawat enggak dibaca, rotib enggak dirutinkan. Naudzubillah min dzalik. Sehingga kita makin apa? Makin jauh dan makin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ditakutkan orang yang jarang berzikir, orang yang jarang membaca Al-Quran, ditakutkan apa? Meninggal dalam keadaan syukur. Mudah-mudahan kita meninggal syukur, insyaallah. Ya. Suka apa? Suka berzikir. Apa sih buatnya orang berzikir itu enaknya apa? Enaknya orang yang berzikir itu apa? Tenang hatinya, lapang hatinya. Hatinya sempit dengan banyak utang, ya, dengan sibuk dengan orang, dia banyak berzikir karena yang disebut ini maha luas, maha kasih sayang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga problema yang dihadapi yang kecil ini karena dia sandarkan Allah, jadi hatinya ikut luas juga. Tapi kalau pian sudah enggak sempit permasalahan, ruwet duniawi, anaknya beli, anaknya macal, gak zikir, makin ruwet urusan sampean. Maka semua sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya perbanyak, jangan sedikit, perbanyak. Belum cuma membaca rotib tok ya kurang. Rotib ada tok ya kurang. Tambah lagi malam, yang bangun malam ada waktu berkomunikasi khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngeluh sambil berkaca diri, ya Allah, alangkah bejatnya saya ya Allah. Ini dosa ini. Ingat dosa ya Allah, bejatnya saya ya Allah. Saya ini dulu gimana ya Allah. Saya sama orang tua ya Allah. Ingat. Eling awakmu ya Allah. Eling, ingat kita ini dengan gimana dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah demikian
demikian akan berjalan terus dengan kenikmatan sehingga dia lewatkan dunia ini enak. Dunia mau bergejolak bagaimana? Monggo. Mau COVID-19, mau COVID extravaganza, jungkir balik dunia, tenang. Ada siapa? Mau datang lagi apa lagi, penyakit apa lagi? Macam-macam ini lagi Ramadan ini ada lagi. Biasanya kalau sudah dekat Islam itu aneh tuh. Gimana? Ya, siap-siap aneh. Masker itu 10 sampai. Terakhir tuh bed cover, ya kan? Nggak pakai apa? Nggak pakai masker lagi, bed cover sampai mati. Ruwet dunia ini. Di dunia ini ada yang enak. Apa dikatakan Imam Al-Haddad? Darul hammi wal gham. Nah, itu kan ini. Imam Al-Haddad ini ngomong apa? Omahe sumpek ben jenuh. Ini dunia ini kayak jadi kalau ente mau cari ketenangan dalam dunia ini ada. Hari ini selesai masalah gaji pegawai, besok lagi ada masalah lagi. Anak ruwet, besoknya lagi istri mamai, besoknya lagi ya kan, motor tabrakan, besoknya lagi sepeda motor tergores, besoknya lagi genteng bocor, besoknya lagi brankas dicuri, besoknya lagi pintu dijebol. Ruwet wis dunia ini. Apalagi kalau sudah ruwet dunianya, gak dekat dengan Allah, gak dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, ruwet wis masalahnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan masalah dunia kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Maka selalulah berzikir. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah taala kita akan ditenangkan. Tapi kula niki wis bosen niki. Nongkrong ceramah zikir-zikir yo, rek bosen yo amalno. Penceramah datang ingatkan itu untuk kita mengamalkan. Penceramah juga mengamalkan juga. Ya. Lah kita bersolat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, bangun berdiri. Ya, sholat subuh ndak sholat subuh, duhur cedek maghrib, asare bareng ambek maghrib, isae jam 6 isu. Na'udzubillah min dzalik, kita akan terkena akibat fatalnya, akhirnya kita meninggal dalam keadaan suul. Namanya kita yang suul khatimah, amin ya rabbal. Itu yang kedua. Suka apa? Suka deh. Yang ketiga yang menyebabkan kita meninggal suul khatimah, mempunyai sifat rahmat dengan orang, tetangga, teman, sifat kasih sayang, sing sayang dengan siapapun yang Anda temui, kasih sayang, mesem dulu. Cepat otot, harus saya lewat otot. Ya Pak De, Pak De senyumnya sampai kumisnya buat senyum. Senyum Pak Raden. Nah itu rahmat sama orang. Sampai kita diajarkan itu rahmat dengan siapa? Dengan hewan loh. Kita harus punya sifat rahmat, kasih sayang. Man la yarham la yurham. Orang yang gak bisa memberikan kasih sayang tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
suami sayang lawan istri, istri sayang lawan suami, suami sayang lawan anak, anak sayang sama bapak sama ibu. Ya, dengan orang-orang yang kita temui sekarang di majelis ini, saya semuanya kepeduk, ketemu, salaman, ya kan? Ditanya di mana aja gak pernah kelihatan, biar ini masya Allah bahalwat ya. Sayang, tanda kasih sayang seperti itu. Banyak orang-orang dulu tuh, orang-orang soleh dulu tuh ya, kalau sudah lama gak ketemu kan, salamnya mah gimana, sehat? Ya kan? Istri gimana, anak sehat, semuanya sehat. Ya, orang-orang dulu tuh seperti itu, tanya kabarnya. Kalau kita kan main cuek aja gitu ya. Yang penting lolo gue, pian ulun. Ya, yang penting ulun senang, pian senang, udah selesai. Mau pian susah, ulun senang, ulun tidak ngurus. Itu kebiasaannya kita. Menebarkan apa? Menebarkan kasih sayang. Nah, melalui majelis seperti ini kita tebarkan diri kita awal terlebih dahulu. Menekan ego kita, ego ditekan. Jangan ego dipasang, ego ditekan. Hawa nafsu ditekan. Gencet. Nah, kita sama atasan kita kenapa bisa kita tekan ego kita? Karena kita butuh fulus. Ya, butuh kita. Lo dimarah-marahi, ente disuruh-suruh, nggih. Karena kenapa? Ada kepentingan. Kenapa dengan tetangga, dengan guru anda, dengan bini? Kenapa kan tidak bisa itu? Kenapa? Hawa nafsu dalam diri anda. Karena tidak menguntungkan duniawi bagi diri anda. Na'udzubillah min. Dari majelis seperti ini atau majelis-majelis yang lain, di tempat-tempat yang lain, kita benahi diri kita semuanya. Khususnya ulun. Ulun nggak sempurna orangnya. Ya, yang sempurna siapa? Yang sempurna Nabi Muhammad SAW. Yang sempurna adalah manusia yang paling sempurna, yang didesain oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita tiru. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Itulah Rasulullah SAW yang dipersiapkan dan diperuntukkan untuk kita, sehingga kita bisa meniru sedikit-sedikit daripada akhlak dan adab baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk ulun pribadi atau untuk pian yang mau mendengarkan nasihat ini. Kita benahi keluarga kita, anak-anak kita, orang-orang terdekat kita semuanya. Mudah-mudahan Darul Istiqomah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan yang hadir dalam majelis ini juga diberkahi semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikabulkan hajat-hajat pian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadi penyebab kumpulnya majelis ini, insya Allah hajat-hajat pian semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dunia akhirat insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Ayo kita angkat tangan kita kepada Allah, kita meminta ampun kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita meminta ampun kepada Allah. Kita butuh dengan Allah, kita butuh dengan Allah. Saat-saat ini kita butuh dengan Allah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menundukkan hati kita, menekan hawa nafsu kita, menekan keegoisan kita, hingga kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita berzikir astaghfirullah rabbal. Sama-sama ibu-ibu yang hadir, bapak-bapak, sama-sama. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kami banyak dosa ya Allah. Hawa nafsu telah menyelimuti kami, syahwat, hawa nafsu
nafsu telah merayu kami ya Allah, yang telah menguasai diri kami hawa nafsu ini ya Rabb, syahwat. Ya Allah, ampuni mereka yang hadir dalam majelis ini. Ya Allah, ampuni kami semuanya ya Allah. Maafkan ya Rabb jikalau ada dari kami yang selalu terlena dengan dunia, terlalu terlena dengan hawa nafsu, terlena dengan syahwat. Ya Allah, wahai yang maha memberikan pengampunan, yang tidak pernah bosan dengan hambanya, kami yang selalu bosan denganmu ya Rabb. Sama-sama angkat tangan pian, minta ampun kita kepada Allah. Ya Allah, dosa kami terlalu banyak, begitu banyaknya ya Allah, hingga zikir tidak mengena dalam hati kami ya Rabb. Dosa kami yang banyak ini, hawa nafsu kami yang banyak, syahwat kami yang banyak ini ya Allah. Ampuni kami, ampuni dosa-dosa. Ya Rabb, jangan sampai karena dosa-dosa kami yang begitu banyak kita meninggal, kami meninggal suul khatimah. Ya Allah, ampuni kami, ampuni dosa-dosa kami, dosa orang tua kami ya Rabb, dosa anak-anak kami. Biar maknai hayati, pejamkan matanya, angkat tangan kita kepada Allah, hadirkan hati kita. Cara menghadirkan hati yang pertama, ingatlah dosa-dosa kita kepada Allah. Kalau seandainya zikir tidak bisa mengobati penyakit hati kita, lantas dengan apa kita akan mencari obat? Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb ya Allah. Sama-sama lebih keras. Jangan sampai dunia menipu kami ya Rabb, jangan sampai syahwat menipu kami, syahwat menipu kami ya Rabb. Dunia telah menipu kami, dunia kami jadikan sebagai akhirat kami ya Rabb. Ya Allah, ya Allah, lapangkan hati kami, lapangkan hati kami, lapangkan hati kami ya Allah. Dengan keadaan seperti ini ya Allah, ya Allah, hanya Engkau yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam diri kami. Hanya Engkau yang bisa menyelesaikan ya Allah. Ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir, innaka ala kulli syai'in qadir. Sama-sama. Astagfirullah.
Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Lapangkan hati kami ya Allah, lapangkan hati kami, ampuni dosa-dosa kami, dosa anak orang tua kami ya Allah. Kumpulkan kami dengan anak-anak kami, orang tua kami, dengan orang-orang yang kami cintai di surga-Mu ya Allah, bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin Nabiyul ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.